pasal yang ke-6 ini, Bapak Saudara, pada ayatnya yang ke-5 dan pada ayatnya yang ke-6, Saudara. Ayat 5 dan ayat yang ke-6, sama-sama kita baca ayat 5 dan 6. 1, 2, 3. Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Saudara, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Daud, oleh saudara, maka dari apa yang saya baca catatan Alkitab, ya saudara, bagaimana Daud masih memakai cara berpikir atau konsep yang lama tentang kematian. Ya. Daud masih melihat bahwa menganggap bahwa kematian ketika orang mati ya sudah selesai. Ya, dia tidak ngapa-ngapain, dia tidak bisa buat apa-apa, dan seperti itu selesai sudah hidupnya. Dan kalau kita melihat tentang kebenaran firman yang selanjutnya, kita mengerti, kita diajar, kita bahwa kematian itu bukan akhir dari aktivitas hidup kita, ya saudara. Kematian itu adalah aktivitas hidup kita di dunia. Tetapi setelah itu ada sebuah aktivitas yang kekal yang kita akan jalani dalam hidup kekekalan. Saudara. Jadi sangat berbeda sekali dengan konsep cara berpikir kematian orang-orang zaman dahulu dengan apa yang sesungguhnya firman Tuhan ajarkan kepada kita. Dan sekali lagi Daud masih dipengaruhi, saudara, oleh konsep yang seperti itu. Dan kalau saudara melihat, Bapak Ibu Saudara, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu, siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati. Bahwa Alkitab mengajar kepada kita, ya saudara, kegiatan kita setelah kematian, saudaraku, ketika saya dan saudara masuk dalam kerajaan sorga, bahwa aktivitas kita adalah menyembah, memuji Tuhan. Ada amin, saudara, ya. Aktivitas kita hanya itu, menyembah, memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya bagaimana kemudian setiap kehidupan kita diajar, saudara, supaya pujian, penyembahan itu menjadi sebuah gaya hidup kita juga di dunia ini. Supaya kegiatan kita, saudaraku, dalam hal memuji bukan menjadi sesuatu yang asing, karena ada masih terlalu banyak anak-anak Tuhan yang masih asing gitu dengan pujian, dengan penyembahan. Masih menganggap sesuatu yang aneh pujian dan penyembahan. Masih menjadi sesuatu yang nggak biasa, nggak terbiasa, susah, saudara, untuk memuji, menyembah Tuhan. Dan ini yang kita sedang latih, saudara. Ini yang sedang kita ajar dalam diri kita. Bahkan ini yang sedang kita disiplinkan dalam hidup kita. Bagaimana kehidupan kita mulai terbiasa, bahkan pujian, penyembahan itu menjadi sebuah kebutuhan dalam hidup kita, menjadi sebuah kegemaran dalam hidup kita, dalam diri kita, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya nggak ngerti sampai di mana saudara memahami hal ini. Tetapi saya cuma ingatkan bahwa di surga aktivitas kita adalah aktivitas menyembah, memuji Tuhan, menyembah, memuji Tuhan. Seperti itu terus. Ya, itulah aktivitas hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Itulah aktivitas hidup kita di surga, dalam kekekalan. Itulah sebabnya ada hamba Tuhan bilang begini, jangan sampai ada orang yang kemudian gak betah di surga. Iya kan, saudara? Ada orang yang gak betah di surga. Ada orang yang gak terbiasa. Kenapa? Karena alamnya beda, kebiasaan-kebiasaannya beda. Ini harus jadi sebuah bahan pemikiran kita. Kita nggak mungkin masuk di satu tempat di mana kita nggak betah di sana. Kita asing di sana. Kita nggak terbiasa dengan cara-cara yang ada di sana. Kalau saudara lihat di luar negeri, di Singapura, saudara, bagaimana tertibnya orang berjalan kaki, kendaraan bermotor, saudara, dan segala sesuatunya tertib. Kalau orang tidak mau belajar tentang ketertiban, maka hidup di sana itu menjadi sebuah siksaan. Hidup di sana itu menjadi sesuatu yang membelenggu.
Pernahkah kita berpikir bahwa sudahkah cara-cara hidup seperti yang digambarkan di Alkitab tentang surga itu, kita sudah mulai belajar menghidupi dalam hidup ini? Kita mulai belajar menghidupi hal-hal yang seperti itu dalam diri kita. Karena jangan sampai seperti itu, saudara. Kita bukan orang yang bukan alamnya kita surga itu. Surga itu bukan alamnya kita. Kenapa? Terlalu aneh buat kita hidup yang seperti ini. Terlalu aneh buat kita menyembah, memuji, hidup sesama gitu. Ya, dalam satu komunitas. Hidup di dalam surga itu dalam satu komunitas. Saya nggak ngerti bagaimana secara detail, tetapi saya berpikir hidup di surga itu bukan sendiri-sendiri. Ya, tapi ada satu komunitas juga, saudara, yang bersama-sama. Bukan sendiri-sendiri, saudara, bukan. Dan kalau kita biasa hidup tidak berdamai, kalau kita biasa hidup bermusuhan, maka hidup yang seperti itu jadi sesuatu yang asing buat kita. Hidup yang seperti itu jadi sesuatu yang aneh buat kita. Hidup yang seperti itu jadi nggak betah kita, karena kita tidak terbiasa, tidak pernah melatih, tidak pernah menghidupi hidup yang seperti itu. Ini Bapak Ibu Saudara, ya Tuhan tolong kita supaya hal-hal seperti ini, saudara, ini kita mulai menghidupi dalam diri kita, ya. Hidup dalam pujian, penyembahan, ada amin Bapak Ibu Saudara. Hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, karena itu menjadi sebuah aktivitas yang paling menonjol, yang paling berperan di dalam kehidupan di surga. Dan yang saya ragu bahwa ada terlalu banyak anak-anak Tuhan yang belum mengerti tentang pujian, belum mengerti tentang penyembahan, belum mengerti tentang mengagungkan Tuhan itu. Kenapa? Karena ibadahnya melulu tentang dirinya. Dia kalau beribadah, dia beribadah hanya untuk kebutuhannya. Dia datang sama Tuhan dengan sebuah permohonan, dengan sebuah permintaan, dengan sebuah tuntutan. Kalau dia juga berdoa di rumah, itu juga isinya cuma permintaan, cuma permohonan, permintaan, tuntutan sama Tuhan. Nggak pernah diisi dengan penyembahan, nggak pernah diisi doanya jadi sebuah saudara, tentang pengagungan kepada Tuhan. Ayo mari mulai belajar menghidupi hal yang seperti ini. Ayo mulai belajar, karena apa yang dikatakan sama Daud bahwa siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati, salah. Daud masih terpengaruh sama konsep yang lama, cara berpikir orang-orang yang lama tentang kematian, bahwa orang yang mati ya selesai sampai di situ saja. Enggak. Bahkan seperti yang saya katakan, aktivitas kita yang paling utama adalah pujian penyembahan kita sama Tuhan. Tolong kita, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya melihat bahwa orang-orang yang saudara, orang-orang yang dipakai sama Tuhan adalah orang-orang yang punya hubungan gitu. Daniel, saudara, Daud, saudara. Ya, orang-orang yang selalu menjaga hubungannya dengan Tuhan. Tolong kita, Bapak Ibu Saudara. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua dalam pasalnya yang selanjutnya, kita lihat pasal yang ke-7. Kita baca pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca ayat ini, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin ini. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap yang hidup, damai dengan aku.
atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya. Maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku, dan menginjak-injak hidupku ke tanah, dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakim. Saudara, kalau saudara melihat, saudara, memang ini adalah sebuah doa, ya. Bahkan Daud katakan dalam judul ayat yang pertama, nyanyian ratapan Daud. Ada sebuah pergumulan, ada sebuah beban hidup, ada sebuah masalah yang sangat besar, yang mungkin karena Kus ini, saudaraku, ya. Walaupun para ahli Alkitab mencari siapa ini Kus orang Benyamin, tidak ketemu, saudara, ya. Jadi satu figur yang kurang jelas, tetapi ternyata Kus ini jadi satu sumber masalah buat Daud. Jadi satu figur, jadi satu pribadi yang mengganggu hidupnya Daud lah, seperti itu, saudara. Dan ini sangat serius sekali ternyata, karena Daud bukan orang yang cengeng, Daud bukan orang yang baperan, saudara. Ya, ada orang-orang yang baperan, yang sedikit jadi masalah yang kecil tapi dianggapnya besar. Ya, belajar, saudara, jangan baperan, ya, saudara. Daud bukan orang yang baperan, Daud bukan orang yang membesar-besarkan masalah, yang suka hal-hal yang sepele tapi dianggapnya aduh terlalu yang serius. Enggak, saudara. Daud tuh kuat banget. Daud tuh pahlawan, saudara. Amin, saudara. Ya, Daud tuh kuat banget. Daud tuh apa yang namanya tangguh banget gitu, saudara. Pribadinya tuh tangguh banget, saudara. Hatinya, pikirannya dia jadi satu pribadi yang tangguh, saudara. Tapi dalam hal ini Daud sangat terganggu sekali. Itulah sebabnya sampai dia bilang ratapan Daud. Kalau bicara tentang ratapan itu udah beda, saudara. Ya, ratapan dan tangisan tuh sudah beda. Tangisan ya tangisan, tapi kalau bicara ratapan ada satu cerita yang luar biasa. Tapi saya tidak membahas tentang tangisannya Daud, tentang ratapannya Daud, saudara. Tapi dalam doanya Daud, dalam ratapannya Daud, saudara, kalau saudara melihat ayat-ayat selanjutnya yang tadi kita baca, maka Daud berani bilang begini, saudaraku. Ya, Daud minta pembelaan Tuhan itu benar. Tapi dalam doanya Daud bilang begini, ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini. Ya, coba saudara perhatikan ayat yang keempat. Jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku, dan menginjak-injak hidupku ke tanah, dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Daud bilang begitu. Daud minta pertolongan sama Tuhan. Daud minta dibela sama Tuhan. Tapi hal ini, saudaraku, ini jadi sebuah pelajaran buat kita. Jadi pelajaran buat kita. Kenapa, saudaraku? Ini bicara tentang kepantasan. Sama-sama bilang sama saya kepantasan, saudara. Kepantasan. Ini sebuah kepantasan. Daud lagi bilang begini, Tuhan lihat, adakah saya pantas ditolong sama Engkau? Gitu lah, kurang lebih. Tuhan yang bisa nilai saya, adakah saya pantas dibela? Adakah saya pantas ditolong sama Engkau? Adakah saya pantas dibela sama Engkau? Daud berani, sudah. Dia bukan cuma berdoa minta pertolongan Tuhan. Dan saya mau bilang begini, berapa banyak doa kita nggak didengar sama Tuhan? Kenapa? Karena sebetulnya hidup kita juga bermasalah. Bahkan hidup kita jadi sumber masalah. Sikap kita, kata-kata kita yang kemudian kita tidak jaga sembarangan, yang memunculkan masalah. Dan ketika masalah itu datang, kita bingung sendiri. Kita baru cari Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan. Tapi dalam hidup kita sendiri, kita nggak berhati-hati gitu. Kita nggak berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Perkataan kita, perbuatan kita nggak hati-hati. Sembarangan, sembrono, emosian.
egois dan lain sebagainya, yang kemudian memunculkan masalah dalam hidup kita. Daud, saudara, dia berdoa, dia ada dalam masalah, dia ada dalam pergumulan yang sangat berat. Mari sama-sama kita belajar hal ini. Daud dalam pergumulan yang berat, dia lagi dipusingin sama masalah yang berat ini. Dan dia minta Tuhan tolong, Tuhan bela dia, Tuhan tolong dia, Tuhan bebaskan dia dari masalah. Tapi Daud, satu hal di sini Daud bukan lagi menyombongkan diri, tetapi Daud lagi menunjukkan begini, Tuhan, terserah Tuhan, adakah saya pantas ditolong sama Tuhan? Adakah saya pantas dibela sama Tuhan? Dan Daud berani berkata seperti yang tadi saudara, ya. Daud bilang bahwa jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, Daud berani jamin itu, saudara. Karena Daud tahu dia nggak pernah lakukan hal-hal seperti itu. Dia nggak pernah buat kecurangan sama orang. Dia nggak pernah balas kebaikan orang dengan kejahatan kepada orang yang sudah berbuat baik sama dia. Banyak kali kehidupan kita jadi orang-orang yang curang, bahkan culas. Orang yang sudah berbuat baik sama kita, kita balas. Kita cari celah supaya kita nggak usah punya kewajiban gitu untuk membalas kebaikan orang itu. Bahkan kalau perlu bukan kebaikan yang kita balas, tapi kejahatan yang kita balas. Pantasan. Betul, Alkitab mengajar sama kita tentang doa. Amin, saudara ya. Alkitab mengajar sama kita, mari datang kepadaku, hai kamu yang berletih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin, haleluya. Betul, saudara. Tetapi sisi yang lain kita harus lihat. Adakah kita pantas ditolong sama Tuhan? Atau kita jadi satu pribadi yang seperti itu, yang suka bikin gali lubang supaya orang jatuh di lubang itu. Atau kita selalu bikin masalah, kita yang bikin jerat, ternyata kita yang kena jerat sendiri. Lalu kemudian kita jerit sama Tuhan, Tuhan tolong saya Tuhan. Padahal apa? Kita terjerat karena jerat yang kita pasang. Kita jatuh ke dalam lubang, kita jerit, Tuhan tolong keluarkan saya. Padahal lubang itu kita yang buat supaya orang lain masuk di dalamnya. Ternyata kita yang masuk di dalam. Maksud saya, yuk sama-sama kita evaluasi diri. Ada amin, saudara. Yuk sama-sama kita periksa diri, saya juga termasuk. Ini firman Tuhan buat kita semua. Yuk sama-sama kita lihat sudah seperti apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Sudah seperti apa yang sudah kita kerjakan dalam hidup ini. Karena seringkali tanpa kita sadar, atau saya sadar sesadar-sadarnya, kita lakukan hal-hal yang sembrono. Lalu kita bilang begini, udah pacarin nanti. Kita gak ngitung, kita gak mikir, kita gak berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Hidup selalu dikuasai sama emosi. Mulut sama otak, saudara, otaknya cuma 1000 cc, mulutnya 2000 cc. Jadi balapan mulutnya, jadi mulut ngomong dulu baru mikir gitu. Ngomong yang jelek dulu, ngomong yang nggak bener dulu, ngomong yang kotor dulu, ngomong yang nyakitin dulu, baru oh iya ya salah. Itu mulutnya 2000 cc, otaknya baru 1000 cc. Di-upgrade sih saudara, otaknya.
Amin. Nah, supaya jangan mulut kebalapan gitu, ya terlalu balap, terlalu cepet. Karena dia 2000 cc, otak cuma 1000 cc, ya apa otak? Harusnya otaknya 2000 cc, mulutnya 1000 cc. Kalau mobil itu saudara. Jadi sama-sama kita lihat hidup ini, karena saya melihat begini, aduh, ada orang-orang yang ada dalam masalah, minta dibantu doa, minta didoakan, padahal maaf sekali lagi maaf. Ini bukan untuk saudara saja, tapi buat saya juga, kita semua. Ternyata masalah itu kita yang buat. Atau paling tidak masalah itu hasil dari tabur tuai kita. Saya harus jujur, kalau berapa banyak kali kehidupan saya masalah-masalah, beban-beban hidup, penderitaan hidup saya, itu dikarenakan apa? Karena tabur tuai saya. Saya sudah menabur dan sekarang saya tuai. Apa yang saya tabur dulu? Yang jelek-jelek pastinya. Karena kalau saya menabur yang baik, pasti saya tuai yang baik juga. Ada amin, saudara. Kalau saudara tabur yang baik, maka jangan heran engkau akan menuai yang baik. Tapi kalau engkau menabur yang buruk-buruk, maka jangan kaget juga kalau satu hari engkau harus menuai yang buruk-buruk. Saya juga harus sadar dalam diri saya. Saya juga nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Saya juga nggak bisa minta terlalu banyak sama Tuhan. Kenapa? Karena memang itu adalah taburan saya, yang buruk, yang jelek. Sehingga saya harus menuai yang jelek-jelek juga. Makanya hati-hati dalam saudara dan saya menabur dalam hidup. Bahwa saya mau bilang begini, ingatkan, tiap hari tanpa kita sadar, kita seperti orang yang sedang menabur. Ada amin, saudara. Kita seperti orang yang menabur dalam pekerjaan saudara, dalam pelayanan saudara, di rumah saudara, ketemu orang, dan semua aktivitas kita tanpa kita sadar, kita lagi menabur. Perhatikan benih seperti apa yang kau tabur, sedang tabur. Jangan-jangan dalam tangan kita ada benih-benih yang kotor, ada benih-benih yang rusak, ada benih-benih yang jelek, ada benih-benih yang kita sembarangan. Benih itu yang saya tahu petani dia pilih loh, saudara. Saya bilang amin, saudara. Amin. Benih itu petani itu dia pilih. Dia nggak ada duit nih, saudara. Dia nggak ada duit. Dia ada-adain duit supaya apa? Waktu dia nabur, dia bisa nabur benih yang terbaik. Dia ada-adain. Dia usahakan supaya nanti, karena dia tahu nanti kalau dia panen, kalau dia tabur yang baik, dia pasti tuai yang baik. Ada amin, saudara. Dia akan mendatangkan keuntungan bagi petani. Makanya dia harus usaha. Kalau dia tidak bisa kasih yang nomor 1, mungkin yang paling mahalnya, dia mungkin hanya bisa yang nomor 2. Tapi dia gak rela kalau dia kasih benih yang sembarangan, yang asal-asal. Karena apa? Jadi kerja bakti. Bahkan bukan kerja bakti mah nol kerja bakti. Tapi kalau bicara tentang tabur tuai, saudara, menuai yang buruk itu bukan nol, min. Tolong kita ya, saudara. Saya belajar berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Saya tidak bilang saya baik, tapi saya belajar berhati-hati. Karena saya tahu hidup ini seperti itu. Saya juga harus tahu bagaimana saya memperlakukan orang. Karena saya tahu hidup ini seperti itu. Kamu hati-hati, Bapak. Hukum ini berlaku. Tahukah saudara, hukum ini disetujui oleh semua manusia dengan latar belakang agama, budaya, dan apapun juga. Hukum ini berlaku, disetujui. Artinya begini, ya memang valid sekali. Saudara tanya sama orang-orang, ketemu sama orang yang pasti mereka bilang begini, iya betul. Hukum karma lah, istilah mereka, hukum apalah, dengan berbagai macam istilahnya ya sudah, penamaannya, tapi sama. Kalau sudah bicara tentang hukum karma, apa sih ya? Hukum tabur Tuhan.
Kita kadang-kadang nggak hati-hati. Kita merasa pakar kita, apa terserah kita, mau nabur yang kayak apa. Iya, betul. Di tangan saudara, di tangan saudara. Benih itu sudah punya hak tabur seperti apa kualitasnya, itu hak saudara. Tapi ketika saudara menuai, saudara nggak punya hak menentukan seperti apa yang saudara tuai. Kenapa? Karena yang menentukan adalah bibit seperti apa yang waktu sudah tabur, kualitas. Saya cuma bilang nggak terlambat dan belum terlambat untuk kita menabur hal-hal yang baik. Ada amin, saudara. Belum terlambat, belum terlambat, saudara. Belum terlambat. Ialah hari-hari ke depan, dalam situasi, dalam kondisi apapun, saudara, kita akan menuai hal-hal yang baik dalam hidup ini. Ada amin, saudara. Walaupun dunia dalam sulit, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang sukar, tapi saya percaya kalau saya dan sudah pernah menabur yang baik, maka hasil yang terbaik itu juga akan muncul di depan kita, dan kita akan nikmati itu. Ada amin, saudara. Tapi jangan pernah berharap sesuatu yang baik kalau kita tabur nggak pernah yang baik, yang asal-asalan terus, asal-asalan terus. Tahu nggak saudara, waktu menabur itu apa sih? Menabur itu waktu saudara berinteraksi sama orang lain, itu menabur. Ketemu sama orang lain, sikap saudara, itulah saudara sedang menabur, berinteraksi. Bagaimana? Ya, hari-hari ke depan kiranya menolong kita supaya ada sesuatu yang indah gitu. Ya. Ada sesuatu yang, ada sebuah lagu yang saya suka, saudara. Tapi ketika saya renungkan, ya nggak bisa secara otomatis gitu. Ada lagu begini: keindahan di hadapanku, kemurahan di belakangku, kekuatan di sisiku, keyakinan di dalamku. Dan pujian itu menegaskan tentang kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ya betul sih, saudara. Kalau kehadiran Tuhan dalam hidup kita menjadi apa? Menjadi pribadi yang berotoritas. Seperti hari kemarin kita lihat bagaimana Dia yang nentuin langkah-langkah kita. Kita izinkan Dia mengatur setiap langkah-langkah kita. Sehingga ketika kita mau menabur yang jahat, lalu kemudian Tuhan bicara sama kita, jangan, nggak boleh, kita nurut. Kita jadi satu pribadi yang nurut sama perintah kehendak Tuhan. Maka saya percaya lagu itu akan menjadi pengalaman hidup saya dan saudara. Ada amin, saudara. Tapi nggak secara otomatis. Oh, kenal Tuhan, terima Tuhan, menjadikan Tuhan juru selamat, maka keindahan di hadapanku, kemurahan di belakangku. Enggak. Karena saya percaya orang-orang yang menabur yang benih-benih yang baik adalah orang-orang yang hidupnya mau dipimpin sama Roh Kudus. Ada amin, saudaraku. Orang-orang yang mau dipimpin sama firman. Hidupnya orang-orang yang mau dipimpin, mau dikendalikan. Kalau bicara tentang pikiran jahat, niat jahat, ada sama kita. Ya, ada sama kita. Niat jahat, keinginan jahat, ada sama kita. Kita disakiti, lalu kemudian ada niat pengen balas kejahatan itu, sakit hati kita, Tapi bukankah firman kemudian mengendalikan perasaan kita? Amin, saudara. Bukankah Roh Kudus kemudian mengendalikan perasaan kita? Itu loh, saudara. Nah itu, bagaimana kemudian seseorang menundukkan diri kepada kehendak Roh Kudus dalam hidup, mengabaikan keinginannya. Ada rasa marah, ada rasa bagaimana, saudara. Tapi kemudian ketika Roh Kudus lawat dia, bicara sama dia, ingatkan sama dia, maka kemudian dia bilang begini, ya Tuhan, ampun Tuhan.
dia bisa bilang ampun sama Tuhan. Kenapa? Karena satu pribadi yang mau diarahkan, pribadi yang mau diajar, pribadi yang mau diingatkan, pribadi yang mau apa? Mau buka telinga sama Roh Kudus, sama firman Tuhan. Niat itu ada, keinginan ada, pikiran ada. Tapi bagaimana kemudian kita mau menundukkan diri? Sehingga apa? Bukan benih yang jahat yang kita tanam, tapi benih-benih yang baik. Ada amin. Benih-benih yang mendatangkan sukacita di hari-hari ke depan. Benih-benih yang mendatangkan kegembiraan kita. Ya, benih-benih yang seperti firman Tuhan katakan, ada orang yang menabur dengan mencucurkan air mata katanya. Ya, kadang-kala kita harus menabur dengan kondisi perasaan yang seperti itu. Ada orang-orang menabur dengan mencucurkan air mata sambil menangis, sambil berjalan maju, sambil menabur benih. Kayak apa? Kayak apa? Luka hatinya, luka batinnya. Sudah terjadi sesuatu yang dahsyat dalam hidupnya, yang sangat menyakitkan mungkin, merugikan mungkin, menghantam hidupnya mungkin. Tapi hebat, Alkitab bilang dia tetap maju sambil menabur benih. Tentunya ini benih-benih yang baik. Dia tetap menabur benih. Firman Tuhan bilang dia pasti membawa pulang, dia akan pulang membawa berkas-berkasnya. Ada amin, saudara. Nggak gampang sih, saudara. Hidup tuh nggak gampang. Bagaimana hidup kita, kuncinya adalah apa? Bagaimana kita menundukkan diri kepada kehendak Tuhan. Itu tidak mudah. Karena firman Tuhan sudah bilang ada keinginan daging, ada keinginan roh. Dan mana yang kita mau turuti? Keinginan daging. Keinginan daging itu apa ya? Macam-macam saudara tahu. Saudara dan saya tahu. Marah, iri hati, balas dendam, kebencian, dan lain sebagainya. Keinginan roh, mengampuni. Ada amin, saudara. Mengampuni. Nah, itu kan gak gampang. Khotbahnya sih gampang. Khotbahnya gampang. Tapi ketika kita harus menjalankannya, tolong kita. Saya rindu hari-hari ke depan di tengah-tengah situasi yang sulit dunia ini. Gak peduli, tapi kita akan tetap menabur yang baik. Ada amin, saudara. Dan kita akan menuai yang baik juga. Ada amin, saudara. Kita akan menuai hal-hal yang indah. Makanya saya percaya ayat yang bilang begini, ya, 1000 rebah di sebelah kirimu, 10.000 rebah di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri. Saya percaya orang ini adalah salah satunya, yang saudara, adalah orang yang suka menabur yang baik. Ada amin, saudara. Karena kesusahan ternyata tidak menimpa. Ketika orang-orang ini, orang-orang yang sebelah kiri ini jatuh, sebelah kanan 10.000, artinya saya lihat begini, orang-orang yang hebat bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit akan lebih banyak yang berguguran. Kenapa? Karena orang-orang ini cuma memikirkannya kepentingan diri sendiri. Demi kepentingan diri sendiri, nggak mau tahu dia bisa injak, dia bisa hancurin, dia bisa sikut, dia bisa cekek. Nggak peduli itu saudara, itu satu gereja, itu hamba Tuhan, itu saya nggak peduli. Pokoknya demi kepentingan sendiri, dia bisa lakukan apa saja. Tolong kita, menguatkan kita, biarlah firman ini termaterai dalam hidup kita. Ada amin, saudara. Supaya ini jadi setiap kali kita mau melakukan hal yang buruk, kita diingatkan, kita dikendalikan. Ya, ada suara Roh Kudus yang selalu bicara sama kita dan kita tidak tutup telinga hati kita. Kita dengar, kita respon. Mari kita menyembah Tuhan.
19:63, aku ingin memiliki hati yang seperti aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihi. Aku memuliakan nama-Mu seumur hidupku dan mengasihi-Mu hari lebih dari yang
mengasihi Engkau lebih daripada hari-hari yang lalu. Ketaatan kami semakin bertambah, penundukan diri kami kepadamu semakin bertambah, cinta kami kepadamu juga semakin bertambah. Makasih Tuhan, makasih buat firman-Mu lawatan. Hari ini berkat Tuhan terbaik di Tuhan kami nikmati. Kami diberkati mereka sekolah, berkuliah, masih balita, berdagang, bekerja, berumah tangga diberkati. Agar dengan darah Yesus, bangsa negara kami Indonesia diberkati, pada kami Cirebon diberkati, kami rindu kami pulang dari tempat ini, kami jadi berkati dimanapun kami berada. Kerjaan Tuhan di Tuhan diberkati, maka bilangan jiwa yang ada, jiwa yang rindu bertumbuh menonton lebih dalam kehidupan bersama kami pagi ini. Maka semua gereja-gereja Tuhan di kota Cirebon semuanya diberkati oleh Tuhan. Jangan kami arahkan bahwa setiap jiwa-jiwa yang kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus, keselamatan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Di dalam ada papa, mama, kakak, adik kami, keluarga besar kami, saudara-saudara kami, kenalan kami, cucu-cucu kami yang belum diselamatkan. Selamatkan mereka oleh anugerah Tuhan yang besar. Dengan kami yang terangkat pagi hari, kami percaya akan kami limpah dengan berkat Allah. Mulai dalam menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Kami sambut hari yang baru berjalan bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi Tuhan.